Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mata kuliah Pancasila dengan pembahasan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah suatu nilai yang merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Pancasila merupakan dasar-dasar yang fundamental bagi seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika nilai-nilai itu dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara, maka nilai-nilai itu dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas, sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi yang pertama norma moral, yaitu norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur, baik maupun buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau asusila, dan sebagainya. Yang kedua, norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, dan dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam norma moral dan norma hukum dapat dikatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, nilai-nilai Pancasila yang sejak dulu ada merupakan suatu cita-cita moral bangsa Indonesia yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain, bangsa Indonesia sebagai asal mula materi, causa materialis nilai-nilai Pancasila. Jadi, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dalam arti ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti luas, yaitu ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu sering disebut dengan moralitas atau etika. Ada beberapa aliran-aliran etika. Yang pertama, etika keutamaan,
etika teleologis, dan etika deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia. Lebih menekankan pada what should I be atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Seseorang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin mempunyai niat yang baik, namun tindakan moral untuk melakukan niat itu sangat berbahaya atau buruk, maka tindakan itu dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalam kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Kemudian etika deontologis. Etika deontologis merupakan teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan kepatutan. Kewajiban moral mengandung keharusan untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama, sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualis yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, juga ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang kelima, sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika.
Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda Indonesia sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan serta mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti contohnya kasus penyerbuan pada LP Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013. Yang keempat, adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, adanya ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Contohnya, putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia. Maka dari itu, etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi justru nilai-nilai dari luar yang berlaku dominan. Contoh dari dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter yang ada di sekolah-sekolah. Yang kedua, masih terdapat kasus korupsi di mana-mana karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, serta baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika berkaitan dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia, ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya, semua itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, di samping perlunya sosialisasi sistem etika Pancasila, juga diperlukan penjabaran sistem etika dalam peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya.
Kasus-kasus itu menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau, sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga perlu mendapatkan penghargaan seperti Kalpataru dan sebagainya. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sumber etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tapi nilai-nilai moral yang telah terdapat pandangan hidup di masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Telah ditampilkan pada layar contoh pengamalan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus pada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan ini yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen dalam Kailan menyatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, maka akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, maka akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya yang bersifat konkret. Etika politik selain mengatur masalah perilaku para politikus juga berhubungan dengan praktek institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian, praktik penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi-institusi sosial.
dan dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional apabila pelaku memiliki orientasi situasi dan paham permasalahan, menurut Haryat Moko pada tahun 2003. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa argumen mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik. Namun dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang, menurut Martodihardjo pada tahun 1993. Sedangkan Noto Nagoro dalam Asdi pada tahun 2003 menyatakan bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat, jiwa, dan raga. Kedudukan kodrat yaitu makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri. Sifat kodrat yaitu makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia itu jiwa dan raga, makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri, makhluk sosial dan makhluk individual saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavellisme, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Argumentasi tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal ini tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru berkaitan dengan masalah NKK, yaitu nepotisme,
kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu saja. Dan yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Dan yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka, teleologis, tapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Dan yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna.